Halo teman-teman, apa saja sih model ekonometrika itu? Pada video sebelumnya, kita telah membahas model ekonometrika dalam bentuk model linear, baik itu linear sederhana maupun linear berganda. Pada video ini, kita akan membahas 7 model ekonometrika. Ketujuh model linear tersebut, yang pertama yaitu model linear tanpa konstanta, model log-log atau double log, model eksponensial, model semilog, model resiprokal, dan model log inverse. Untuk menentukan model apa sih yang cocok untuk penelitian kita, di sini kita menggunakan pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu ada pendekatan teori, dan juga ada pendekatan penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya. Selain itu, kita juga harus melihat data, kemampuan, dan kompetensi kita sendiri. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas satu persatu tentang estimasi berbagai bentuk fungsional model ekonometrika. Untuk persamaannya seperti ini, yaitu YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1t ditambah beta 2x2t ditambah beta 3x3t ditambah beta 4x4t ditambah beta 5x5t dan ditambah ET. Oke, baiklah, seperti biasa, yang pertama kita membuka aplikasi Shazam. Di sini disajikan dua layar, Shazam dan editor. Di sini kita menggunakan nama file dengan kode 33. File 33, langsung kita cari filenya. Filenya yang telah kita buat sebelumnya, klik properties, dan kita copy yang ini. Kita copy, selanjutnya kita copy nama filenya yang ini, paste. Oke, yang selanjutnya sampel 130. Di sini saya menggunakan sampel yaitu sebanyak 30 observasi. Yang selanjutnya klik instruksi read 33, langsung kita tuliskan variabel-variabelnya n, x1t, x2t, x3t, x4t, dan x5t. Selanjutnya yt garis miring div. Oke, di sini saya menggunakan 5 variabel, jadi kita buat variabel 5, x1t, x2t, x3t, x4t, dan x5t. Dan selanjutnya OLS YT X1T, X2T, X3T, X4T, dan X5T. Ditutup dengan garis miring, PCOR, dan PCOV. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu ketik stop. Untuk instruksi ini sama seperti praktikum yang sebelumnya ya. Kita menggunakan instruksi-instruksi seperti ini. Setelah itu, langsung saja kita klik run. Oke, ini telah keluar hasilnya. Kita cek terlebih dahulu apakah ada error. Oke, di sini setelah kita dapatkan tidak ada errornya ya. Ini langsung kita copy saja ke Word. Kita buka Microsoft Word terlebih dahulu. Oke, kita copy yang bagian ini terlebih dahulu ya. Kita copy instruksinya, copy, kita pindahkan ke Word. Regresi linear. Oke, kita copy yang ini, Ctrl A, copy, dan kita paste ke bagian ini. Kita kecilkan hurufnya jadi nomor 9, huruf 9 agar dia lebih rapi. Oke. Untuk persamaannya seperti ini. Untuk persamaan pada model ini sama saja dengan persamaan di model sebelumnya. Hanya saja tidak ada nilai beta 0 sebelum beta 1. Oke, baiklah. Untuk model ini, model regresi linear tanpa konstanta,
Itu instruksi-instruksinya sama saja seperti yang sebelumnya, yaitu model regresi linear berganda. Hanya saja di bagian OLS, di sini ditambahkan instruksi no cons. Oke, ditambah seperti ini saja. Nah, nanti kita lihat apa sih perbedaan dari model ini dengan model sebelumnya. Kita klik run. Oke, dapat hasil seperti ini. Oke, agar lebih mudah, kita copy saja dulu ke Word. Ctrl C langsung. Kita buat di sini. Nomor 2. Tanpa konstanta ya. Oke, kita copy seperti ini. Setelah itu kita pindahkan juga yang hasil regresinya. Ctrl C. Langsung sini Ctrl V. Oke, kita ubah dulu jadi huruf 9. Oke, perhatikan di bagian regresi linear berganda, bagian ini ada nilai variabel konstanta ya, ada nilainya. Sedangkan di model regresi tanpa konstanta, nilai konstanta atau variabel tersebut tidak ada. Di sini bagian ininya itu hanya ada X1T, X2T, X3T, X4T, dan X5T. Tidak ada konstanta. Jadi yang membedakan dari kedua model ini hanya konstantanya saja. Yang pertama tidak ada konstanta. Yang pertama ada konstanta, dan yang kedua ini tidak ada konstantanya. Untuk persamaannya seperti ini, ada bentuk umum dan bentuk setelah transformasi. Bentuk umum pada persamaan ini, pada model ini, yaitu lin YT sama dengan beta 0 XT, beta 1 eksponensial ET. Ini beta 1 ya, bukan beta 2. Setelah itu dilakukan transformasi menjadi persamaan double log untuk mempermudah melakukan estimasi. Maka transformasinya menjadi lin YT sama dengan lin beta 0 ditambah beta 1 lin X1T ditambah beta 2 lin X2T ditambah beta 3 lin X3T ditambah beta 4 lin X4T ditambah beta 5 lin X5T ditambah ET. Untuk model selanjutnya yaitu model double log, instruksinya kita masih menggunakan instruksi yang ini ya, yang file, sample, dan read. Sedangkan yang bagian bawahnya ini kita ganti. Oke, kita untuk membuatnya menjadi log itu kita buat dengan instruksi generate. Yang pertama kita buat ly sama dengan log buka kurung yt tutup kurung, dan selanjutnya yang variabel x sama saja generate lx1 sama dengan log buka kurung x1t. Oke, begitupun selanjutnya dengan variabel x1t, x2t, x3t, x4t, dan x5t. Oke, setelah kita buat ini, yang bagian OLS-nya kita ganti. Perhatikan di sini ly, lx1, lx2, dan seterusnya. Bagian ini juga kita ganti seperti yang di atasnya. Jadi kita buat ly, ini kita hapus saja dulu. ly, lx1, lx2, lx3, lx4, dan lx5. No cons-nya kita hapus. Oke, seperti ini. Terakhir kita klik stop, instruksi stop. Setelah itu langsung aja kita klik run. Oke, perhatikan. Oke, ternyata ini masih ada yang salah. Oke, ininya salah ya, X2T ternyata. Kita klik run. Oke, setelah itu sudah benar ya, tidak ada error lagi. Langsung saja kita copy, kita pindahkan ke Microsoft Word.
untuk instruksinya, dan hasilnya kita copy juga, Ctrl C, dan langsung Ctrl V. Untuk persamaannya seperti ini, ada bentuk umum dan bentuk setelah transformasi. Bentuk umum pada persamaan ini yaitu YT sama dengan eksponensial beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah beta 4 X4T ditambah beta 5 X5T ditambah ET. Sedangkan bentuk setelah transformasi yaitu lin YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah beta 4 X4T ditambah beta 5 X5T dan ditambah ET. Pada bagian ini itu sama seperti yang sebelumnya, hanya saja di bagian model ini jika sebelumnya kita merubah bentuk dari linear menjadi log untuk variabel y dan variabel x-nya, sedangkan pada bagian model eksponensial ini kita hanya mengganti variabel ini atau bentuknya menjadi log. Jadi log itu yang hanya bagian variabel y. Jadi yang bagian ini kita cut aja agar mudah untuk di model selanjutnya. Dan juga bagian ini kita rubah juga. Untuk variabel x1 sampai dengan x5 kita ganti dengan bentuk x1t, yaitu merupakan bentuk dari model linear. x2t, x3t, x4t, x5t, dan x5t. Oke, salah. Sampai 5t, oke. x1t, x2t, x3t, x4t, dan x5t. Sedangkan yang ini sama, len y, masih seperti ini. Langsung kita klik run saja. Muncullah hasilnya seperti ini. Langsung kita copy saja ya ke Microsoft Word. Ctrl A, selanjutnya kita copy. Kita pindahkan ke sini. Selanjutnya yang hasilnya juga kita Ctrl A, kita copy, kita pindahkan ke sini. Kita ganti hurufnya jadi fontnya 9. Oke. Untuk persamaannya seperti ini. Ada bentuk umum dan bentuk setelah transformasi. Bentuk umumnya yaitu YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah beta 4 X4T ditambah beta 5 X5T dan ditambah ET. Setelah itu, bentuk ini ditransformasi agar dapat diestimasi dengan mudah, yaitu YT sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln X1T ditambah beta 2 ln X2T ditambah beta 3 ln X3T ditambah beta 4 ln X4T ditambah beta 5 ln X5T dan ditambah ET. Oke, pada bagian ini, tadi setelah saya katakan bahwa untuk yang generate LX sama dengan log X1T dan seterusnya, itu saya kata aja tadi agar mempermudahkan kita untuk pada bagian ini. Jadi kita tidak perlu menulis ulang lagi. Tinggal kita paste saja di bagian ini. Oke. Tadi di bagian model tadi yaitu model eksponensial, itu kita mengubah data dari linear ke log yang untuk bagian variabel y. Sedangkan pada bagian ini, pada model semilog ini, yang kita ubah menjadi datanya itu menjadi log, yaitu data x-nya atau variabel x-nya. Sedangkan variabel y-nya itu merupakan bentuk linear ya. Jadi kita hapus saja yang generate ly. Tinggal kita copy paste. Tinggal kita klik paste seperti ini. Oke, selanjutnya yang bagian ini kita juga ubah. Y-nya kita ganti YT dan ininya benar ya. LX1, LX2, LX3, LX4, dan LX5. Untuk model ini hanya kebalikan dari model eksponensial. Langsung kita klik run saja. Oke, ternyata ada yang salah. Oke, ininya kita ganti X2 ya. Kita klik run. Oke, langsung keluar hasilnya seperti ini.
Oke, setelah ini langsung kita pindahkan saja ke Word. Ctrl A, kita copy, pindahkan ke bagian semilog. Oke, Ctrl V saja. Dan ini juga kita Ctrl A, copy, dan kita paste di bagian ini. Jangan lupa ubah fontnya menjadi font 9. Untuk persamaannya seperti ini. Dapat kita lihat bersama bahwa persamaan pada model ini berbeda dengan persamaan sebelumnya. Pada model ini persamaannya yaitu YT sama dengan beta 0 ditambah 1 per X1T beta 1 ditambah 1 per X2T beta 2 ditambah 1 per X3T beta 3 ditambah 1 per X4T beta 4 ditambah 1 X5T beta 5 dan ditambah ET. Pada model ini sama saja kita menggunakan instruksi generate. Kita langsung saja generate. Kita buat kode atau nama variabel tadi yang telah kita buat. Yang pertama AR sama dengan 1 per X1T. Selanjutnya generate MA sama dengan 1 per X2T. Yang kedua generate NA sama dengan 1 per X3T. Yang keempat generate DIA sama dengan 1 per X4T. Dan yang untuk variabel kelimanya, variabel X yang kelima, generate ARD sama dengan 1 per X5T. Dan instruksi selanjutnya sama seperti tadi, OLS. Dan untuk variabel Y-nya itu kita buat saja seperti data linear tadi, yaitu YT. Sedangkan yang ini, yang bagian variabel X-nya kita masukkan, yaitu kode-kode atau nama variabelnya, yaitu yang AR, MA, NA, DIA, dan ARD. Langsung kita pilih saja AR, MA, NA, DIA, dan ARD. Langsung kita garis miring ratio R dan ratio V. Yang terakhir kita klik titik instruksi stop. Oke, setelah ini langsung kita klik run saja. Langsung muncul hasilnya. Setelah itu langsung saja kita copy, Ctrl A, copy ke Microsoft Word untuk model ini. Ctrl V. Selanjutnya yang hasilnya juga kita Ctrl A, kita copy dan kita paste. Untuk persamaannya seperti ini, yaitu YT sama dengan eksponensial beta 0 dikurang 1 per X1T beta 1 dikurang 1 per X2T beta 2 dikurang 1 per X3T beta 3 dikurang 1 per X4T beta 4 dikurang 1 per X5T beta 5 dan ditambah ET. Untuk instruksi yang digunakan pada model yang terakhir ini sama saja seperti model sebelumnya, hanya ada perbedaan sedikit. Nah, untuk model log inverse ini kita ubah juga, kita klik juga generate LY sama dengan log YT. Jadi untuk variabel Y nya kita ubah menjadi log. Sedangkan yang tadi variabelnya dalam bentuk linear. Dan ini kita ubah menjadi bentuk logaritma natural. Oke, setelah seperti ini, sama saja seperti tadi, yang bagian OLS, ini kita buat instruksinya seperti ini, LY. Dan juga di generate, untuk ini, di bagian ini, untuk variabel X-nya, kita tambahkan minus di setiap ininya. Jadi, minus 1 per X1T, minus X2, minus 1 per X2T, dan seterusnya. Seperti ini. Setelah itu langsung saja kita klik run.
dan muncullah hasilnya seperti ini. Ini tidak ada errornya, jadi jika tidak ada error berarti data atau instruksi yang telah kita gunakan benar dan hasilnya seperti ini. Langsung kita copy saja, Ctrl A, kita copy dan kita pindahkan ke sini, ke Microsoft Word, dan hasilnya juga kita Ctrl A, copy, dan kita paste di sini.